Mohon menunggu sebentar ya, teman-teman. Ini sedang azan juga. Teman-teman kayaknya belum kumpul semuanya. Sudah mulai. Belum, katanya nunggu sebentar. Maaf teman-teman, ini presenter dan materinya boleh tolong ditulis enggak ya? Maaf banget ini. Saya Kok lagi udah di direspon? Ya, oke. Sebentar, Bu Fian. Sudah 12 ya? Semuanya berapa ya? 12 kalau tidak salah. Bu Destia, satu lagi Bu siapa ya Bu ya? Pak dikasih NIM Pak Arif. Pak Zevan, NIM-nya berapa Pak Zevan? Oh, Disebutkan saja Pak Zevan, ini saya pakai. 2520 Ya, 503. 5003. Hmm. Sudah saya edit itu Bu. Iya. Bagaimana Pak Zevan? Kita mulai saja Pak Zevan. Ya, Pak Arif. Mulai saya. Bu Disti apa Bu Isti ya? Yang temannya Bu Desti. Lupa Bu namanya. Isti, Bu Isti. Bu Isti nggak ikut kuanti ya?
Coba itu kan udah di-share, Pak. Udah di-share di grup. Nanti kan Nanti langsung masuk. install aja ya. Mm-mm. Izin share screen ya, teman-teman. Boleh. Monggo Pak Sifat. Thank you, Pak Arif. Ya kita mulai saja. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. So it's a privilege for us to have this presentation. Our topic today is types of data in quantitative research, or klasifikasi data dalam penelitian kuantitatif. So Pak Arif and I will be the presenters today, and hope we'll be able to deliver this presentation well. Kita akan mulai dengan klasifikasi data dalam penelitian kuantitatif. Jadi ini tentang memahami jenis-jenis data untuk analisis statistik yang tepat. Next, Pak Arif. Ya, sekilas tentang definisi data. So, what is data? Data is information gathered or collected that can be used and analyzed to answer the research question. So, actually, it refers to measurements, observations, or responses that researchers collect to answer specific research questions. So, these data are later processed and analyzed to produce meaningful conclusions. And in research, data has to be collected systematically and then relevant to the research objectives, and also can be organized to be analyzed. In quantitative research, data can be in the form of numbers and words. And in quantitative research, data is primarily focused on measurable and numerical information. The goal is to quantify variables and analyze them using statistical methods. As it is mentioned, that data can be in the form of numbers or numerical data and words. In quantitative research, data which is in the form of words then should be converted into numbers because it will be used for statistic analysis. And numerical data is the core of quantitative research, and it includes data like test scores and then numbers of students joining the participants, and also a number of students getting higher score of participant tests, and so on. Besides in the form of number, that it can also be in the form of words, as I mentioned earlier. Once again, the information in words form has to be converted into numbers. We know that as coding, where the conversion is needed for statistical analysis. And Bapak Ibu, untuk memahami jenis data ini sangat krusial. Di next slide, Pak Arif. Thank you. Yang sebelum ini, Pak Arif. Oh ya, yang memahami jenis data sangat krusial untuk menentukan metode analisis statistik. Sebenarnya sih untuk memahami jenis data ini sangat penting karena kita harus menentukan jenis data yang mana yang harus kita pakai, yang kemudian kita bisa menentukan metode analisis yang tepat sesuai dengan objektif dari penelitian yang kita lakukan. Kita akan melihat beberapa jenis data, Bapak Ibu, menurut skala pengaturan dan sumber data, dan kemudian kita akan melihat instrumen apa saja yang bisa kita pakai untuk kita bisa mengumpulkan data kuantitatif. Menurut skala pengukuran, data ini ada 4 macam, yaitu data nominal, ordinal, interval, and ratio. Dan kemudian menurut sumber data, asal data, ini ada data primer dan data sekunder. Kita akan lihat nanti secara lebih detail di belakang. Dan instrumen apa saja yang bisa kita pakai untuk memperoleh atau mengumpulkan data untuk penelitian kuantitatif. Ini ada kuesioner, kemudian tes objektif,
lembar observasi dan juga mechanical devices. Nah, di slide berikutnya Bapak Ibu kita akan melihat apa itu data nominal, data ordinal, kemudian data interval, dan data ratio. So, let's look into data nominal first. Bapak Ibu, as it is mentioned earlier that based on measurement scale atau skala pengukuran, ini tadi disebutkan ada 4 macam data ya. Nah, kita akan lihat data nominal dulu. Nominal data is a type of categorical data used to categorize variable without order or ranking. Jadi data ini dipakai untuk mengklasifikasi items dan juga di sini tidak ada ranking atau urutan. So merely labels and cannot be used for calculation. Jadi data nominal ini Bapak Ibu adalah jenis data yang berfungsi sebagai label atau nama untuk membedakan kategori. Data ini tidak memiliki urutan, tidak memiliki tingkatan atau nilai matematis. Jadi satu kategori tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah dari kategori lainnya. Jadi bersifat kategorikal tanpa urutan atau ranking atau tingkatan. Salah satu contoh untuk data nominal ini Bapak Ibu, kalau di situ ada contohnya jenis kelamin, status pernikahan, dan asal sekolah. Mari kita melihat salah satu contoh jenis kelaminnya. Salah satu contoh data nominal, yaitu jenis kelamin partisipan dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Jadi dalam hal ini kategori laki-laki dan perempuan berfungsi murni sebagai label untuk membedakan kelompok subjek tanpa adanya tingkatan atau hierarki tertentu. Jadi bukan berarti satu laki-laki dua perempuan ini yang satu lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya yang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Jadi meskipun dalam pengolahan data nantinya kita memberikan kode angka, satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan, angka tersebut tidak memiliki nilai matematis, melainkan hanya digunakan untuk memudahkan perhitungan frekuensi dan presentasi dalam analisis statistik. Jadi itu data nominal, Bapak Ibu. There is also data ordinal. What is ordinal data? Jadi data ordinal ini adalah jenis data kategori yang memiliki urutan atau tingkatan. Kalau data nominal tadi tanpa urutan atau tingkatan, data ordinal ini kategorikal dengan urutan atau ranking atau tingkatan. Jadi berbeda dengan data nominal yang hanya berupa label untuk melabel, data ordinal menunjukkan bahwa satu kategori memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori lainnya. Jadi seperti dituliskan di slide, bersifat kategorikal dengan urutan atau ranking. Jadi ada urutannya, ada rendah, sedang, tinggi. Namun walaupun ada ranking atau urutan ini, Bapak Ibu, jarak di antara kategori tersebut tidak pasti. Contohnya Bapak Ibu, di situ kita lihat di slide kita bisa lihat juga jarak antara tingkatan tidak bisa diukur secara matematis ya. Kita akan lihat salah satu contohnya itu tingkat kepuasan. Jadi kalau kita dalam penelitian menentukan ada strongly disagree, kemudian disagree, neutral, agree, dan strongly agree, we can rank them. We can rank them, but we don't know the exact gap of each category. Jadi apakah jarak antara strongly disagree ke disagree ini sama dengan jarak antara disagree ke neutral. Jadi data ordinal ini contohnya dipakai untuk kita mengukur tingkat kepuasan atau persepsi. Nanti di instrumen kita akan lihat contohnya. Nah, kemudian jadi ada data nominal di mana kategorikal tanpa urutan atau tingkatan, data ordinal kategorikal dengan urutan atau ranking, dan kemudian berikutnya ada data interval dan data rasio. Nah, data interval ini Bapak Ibu bersifat numerik dengan jarak yang sama. Kalau di data ordinal tadi kita tidak bisa menentukan jaraknya dan tidak bisa diukur secara matematis. Di data interval ini numerik dengan jarak yang sama. Tapi
ada satu ciri khas di data interval ini Bapak Ibu bahwa eh, nol mutlak atau true zero is not applied. Jadi mungkin ada nol, tapi bukan berarti bahwa nol itu benar-benar tidak ada. Contohnya, kalau di sini di slide kita beri melihat contoh 0 derajat Celcius, ini bukan berarti tidak ada suhu ya. Tetap ada suhu walaupun angkanya 0. Atau skor TOEFL misalnya 0. Bukan berarti bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris. Nah, mungkin saja soal-soalnya pas yang sudah dipelajari ya, atau pas lupa atau bagaimana, tapi ketika mendapatkan nilai 0 bukan berarti yang bersangkutan ini sama sekali tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris. Ini adalah data interval Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk data rasio ini numerik dengan jarak sama dan nol mutlak. Kalau di situ ada eh, true zero yang diberlakukan. Kalau di data interval true zero tidak diberlakukan, di data ratio ini true zero is applied. Jadi kalau nol itu berarti memang benar-benar tidak ada. Jadi contohnya di situ ada berat badan, tinggi badan, durasi waktu belajar, jumlah frekuensi kata ya. Misalnya dalam sebuah penelitian meneliti berapa jam responden ini belajar. Jadi ketika responden menjawab 0, berarti dia memang tidak belajar sama sekali. Ketika belajar 10 menit, berarti memang 10 menit. Atau ketika belajar 20 menit, berarti memang 20 menit. Dan jaraknya ini konsisten. Jadi misalnya kalau misalnya si A 10 menit, B 20 menit, berarti memang si B ini belajar 2 kali lebih lama daripada si A. Jadi untuk data rasio ini ciri khasnya adalah bahwa jaraknya sama atau konsisten dan juga memberlakukan nol mutlak. Nah, berikutnya kita akan melihat data primer dan sekunder yang akan dilanjutkan oleh Pak Arief. Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Zevan. Teman-teman yang saya hormati, tadi penyampaian dari Pak Zevan berkaitan dengan jenis-jenis data berdasarkan dengan skala pengukurannya. Kalau saya tadi sedikit mengulas, itu ada 4, itu supaya mudah itu bagi saya disingkat menjadi NOIR gitu ya. NOIR, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya lanjutkan penjelasannya mengenai sumber data primer dan sekunder. Saya kira ini semua sudah memahami dengan baik apa itu data primer dan data sekunder. Yang jelas, yang pasti membedakan di antara kedua data itu, jenis data ini adalah apakah si peneliti itu mengumpulkan langsung atau mengambil data secara langsung atau mengambil data dari hasil pengumpulan seseorang, pengumpulan data seseorang. Di sini dapat kita lihat bersama data primer itu, nah ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Di sini terdapat karakteristiknya, jadi data yang dikumpulkan itu sangat spesifik sesuai dengan tujuan dari penelitian. Kemudian peneliti juga memiliki kontrol penuh atas metode apa yang akan digunakan, sehingga data yang dikumpulkan tadi kembali ke poin pertama akan sangat sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dimaksud. Misalnya adalah penelitian mengenai berapa jumlah kata yang keliru disampaikan oleh siswa sebelum melakukan sebuah tindakan atau eksperimen gitu ya. Maka instrumen yang dibuat oleh si peneliti dapat berupa 3 ini, survei, tes, kemudian observasi terstruktur. Ketiga metode pengumpulan data ini seluruhnya dapat disesuaikan dengan tujuan spesifik dari si peneliti. Item-itemnya disusun sendiri, bisa jadi demikian, atau bisa juga mengadaptasi dari yang sudah disusun oleh para ahli sebelumnya, yang sudah diuji reliabilitas atau validitasnya.
Berbeda dengan data sekunder, data sekunder itu sudah tersedia. Jadi seseorang melakukan suatu penelitian yang bisa jadi penelitian itu memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Sehingga data yang dimiliki di penelitian tersebut ada kesesuaiannya dengan yang kita butuhkan. Karakteristik dari data yang tersedia tentu saja adalah kita dapat menghemat waktu dan biaya karena kita tidak perlu mengumpulkan data langsung gitu. Akan tetapi tentu ada memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa mengontrol data yang sudah tersedia gitu karena yang disediakan oleh seseorang itu, seseorang mengumpulkan data tentu saja sangat spesifik juga sesuai dengan tujuan penelitiannya. Di mana tujuan penelitian seseorang itu belum tentu 100% sama atau kongruen dengan tujuan penelitian kita. Di sini ada keterbatasan kontrol data. Misalnya saja begini, kita ingin mengetahui data demografis dari sebuah sekolah. Misalnya ada berapa jumlah guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Nah, kita dapat mengakses data ini dari web ya, karena setiap sekolah itu sudah memiliki web school-nya masing-masing. Kita bisa melihat di sana, tetapi biasanya yang ditampilkan di data tersebut hanya jumlah keseluruhan guru. Jadi kita hanya mengetahui sebagian saja data yang kita butuhkan begitu. Kita tahu jumlah guru di sekolah tersebut berapa banyak, tetapi bisa jadi kita tidak mendapatkan data tertentu yang sangat kita butuhkan, seperti tadi misalnya jumlah guru bahasa Inggris tidak tersedia di sana. Kemudian, ini yang selanjutnya sumber data yang dapat kita peroleh data sekunder, yaitu misalnya laporan statistik sekolah yang tadi diperoleh dari web, database pemerintah, dan arsip nilai dari dokumen guru. Saya kira tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, ini cukup mudah dipahami. Jika nanti ada pertanyaan, kita jelaskan kemudian. Selanjutnya, ini data. Presentasi kali ini saya kira lebih banyak menghubungkan poin-poin yang sudah dijelaskan di presentasi sebelumnya oleh kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu tema pertama kalau tidak salah itu kan tentang instrumen pengumpulan data, ada 2 kelompok, dan tema kedua yaitu bagaimana cara menganalisis data yang dikumpulkan melalui instrumen yang sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya. Nah, presentasi kali ini menurut saya lebih kepada bagaimana menghubungkan apa yang sudah kita pahami dari 2 presentasi tersebut. Nah, keterhubungannya adalah dari instrumen yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2 di tema yang pertama, itu tentu saja akan menghasilkan data, beberapa jenis data. Nah, jenis-jenis data ini nanti dapat dianalisa sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan kelompok yang di tema yang kedua. Oke, kita lihat yang pertama, misalnya dari kuesioner. Kuesioner ini biasanya di dalamnya memuat Likert scale. Contoh itemnya di sini misalnya, saya merasa percaya diri saat berbicara bahasa Inggris. Di sana biasanya ada ya, tidak dengan skala 1 sampai 5 atau yakin, tidak yakin, sangat yakin begitu. Biasanya itu diwakili oleh skor 1 sampai dengan 5. Jenis data yang dihasilkan dari instrumen kuesioner Likert scale ini adalah data ordinal. Data ordinal tadi kategorikal ya, kategorikal, kemudian ada perankingannya, berbeda dengan kalau yang nominal tadi kategorikal tapi tidak ada perankingan. Kemudian selanjutnya tes objektif. Ini tes objektif seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Miss Wafa di mata kuliah kemarin ya, language testing and assessment. Nah, kita sudah mengetahui banyak sekali jenis bagaimana kita mengakses kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. Terutama kemarin sudah dijelaskan dalam bagaimana kita menguji kemampuan membaca siswa. Nah,
Di sana apapun jenis soalnya, tentu saja jika siswa menjawab benar maka akan mendapatkan poin tertentu ya. Dan apabila mereka menjawab soal tersebut maka bisa jadi tidak mendapat poin, salah 0, atau mendapat poin yang tidak full begitu ya. Misalnya kalau di uraian itu kalau benar tepat itu 3, maka kalau dijawab tetapi salah dan tidak tepat secara konten maka bisa saja diberi nilai poin 1 gitu. Nah, tes objektif ini menghasilkan jenis data nominal dan interval. Kemudian dari lembar observasi ini instrumen selanjutnya, contoh itemnya adalah menghitung frekuensi siswa bertanya pada 1 jam pelajaran. Ini jenis data yang dihasilkan nanti rasio. Jadi berapa jumlah siswa yang bertanya akan dihitung, dan nanti menghasilkan data rasio. Yang terakhir adalah mechanical device. Misalnya adalah stopwatch, kemudian alat pengukur berat badan, tinggi badan, pengukur waktu lain selain stopwatch. Untuk misalnya stopwatch itu kan biasanya untuk lari ya. Tapi kalau apa namanya ya, yang untuk seperti jumlah zikir itu, nah itu kan penghitung berapa kali sesuatu itu terjadi, misalnya itu kan mechanical device. Nanti hasilnya adalah data rasio. Selanjutnya ini adalah contoh implementasi dari contoh implementasi ya Allah. Nah, dari studi eksperimen. Kita mengambil salah satu contoh jurnal dengan judul jurnal The Influences of Tongue Twister in Teaching Pronunciation. Kami dapatkan jurnal ini dari English Language Teaching, UNES ya. Di sana datanya itu dikumpulkan melalui mekanisme pretest dan posttest. Instrumen yang digunakan adalah tes lisan dan tes pretest dan posttest tertulis. Jenis data yang dihasilkan melalui jenis instrumen ini adalah jenis data interval. Di sana tidak ada nilai 0 mutlak ya. Jadi siswa itu karena sudah tampil dalam tes lisan maka pasti ada sesuatu yang sudah bisa dinilai gitu, dan tidak ada 0 mutlak. Kalau 0 mutlak itu bisa jadi siswa tersebut tidak mengikuti tes lisan, tetapi kalau ada siswa yang tidak mengikuti tes lisan itu bukankah tidak masuk ke perhitungan pengumpulan data gitu ya. Jadi kalau ada siswa yang tidak mengikuti tes maka dia tidak dimasukkan ke dalam hasil pengumpulan data, dia dihapus begitu. Dibersihkan datanya. Analisis data yang dapat dilakukan, kita masih ingat ya penjelasan dari Pak Saiful di pertemuan sebelumnya, untuk penelitian kuantitatif itu dapat dilaksanakan dua jenis besar ya, dua jenis besar analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif dan yang kedua adalah analisis inferensial, di mana analisis inferensial juga terbagi lagi menjadi parametrik atau non parametrik begitu. Nah, di sini apabila datanya diyakini memiliki normalitas yang baik, terdistribusi secara baik ya menurut perhitungan tertentu, kemudian datanya dapat dianalisis melalui paired sample t-test. Di sini dalam konteks jurnal ini, si peneliti membandingkan dua kelompok yang berpasangan. Hasil pretestnya seperti apa, kemudian hasil posttestnya seperti apa. Kemudian dibandingkan. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah dari studi korelasional. Contoh jurnal yang kami ambil adalah a correlational study between students' habit in listening English song and vocabulary mastery. Kita mengambilnya dari English Research Journal. Di sana hasil data yang dikumpulkan adalah skor kuesioner dari Likert Scale berupa data ordinal. Kemudian skor tesnya itu, jumlah jawaban benarnya itu berupa data interval dan rasio. Jenis instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan tes kosakata multiple choice. Jenis datanya tadi yang sudah disampaikan adalah
ordinal dari instrumen kuesioner dan interval atau rasio dari instrumen tes. Analisis data yang dilakukan di sini dalam jurnal ini adalah Pearson product moment, menguji kekuatan hubungan dua variabel. Variabelnya apa? Yaitu keterhubungan antara kebiasaan siswa mendengarkan atau ya mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris gitu dan kosakata yang mereka miliki. Ini hubungan antara variabel ini dan ini. Karena jenis datanya adalah interval atau rasio, maka dapat dilakukan analisis data inferensial Pearson product moment. Yang ketiga, contoh studi deskriptif kuantitatif. Nah, ini berbeda dengan dua, bisa dianalisis menggunakan analisis inferensial. Maka analisis yang tepat adalah analisis descriptive statistics. Contoh jurnal yang kami ambil adalah EFL Students Perception on the Use of Online Learning Platforms. Diambil dari Journal of English Education and Linguistic Studies. Jenis instrumen yang digunakan adalah Likert Scale dengan 5 pilihan, dari yang sangat setuju sampai dengan tidak setuju. Nah, di sini hasil datanya sangat setuju 40% dan seterusnya sampai dengan tidak setuju 10%. Di sini Likert Scale ya, nanti kalau memang butuh penjelasan lebih lanjut boleh ditanyakan. Seperti yang sudah tadi dijelaskan Pak Zevan, pada prinsipnya ordinal atau Likert Scale itu jarak di antara kategori-kategori itu tidak pasti sama, tidak sama antara tidak setuju ke setuju atau setuju dan sangat setuju itu bisa jadi secara psikologis responden itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin betul-betul ekstrim sangat setuju, ada yang betul-betul ekstrim di sangat tidak setuju, itu dua ekstrim kanan dan kiri. Tetapi di bagian tengahnya, di antara 1 sampai dengan 5 dalam skala Likert itu belum tentu jaraknya sama secara psikologis. Nah, ini selanjutnya saya mengajak rekan-rekan semua untuk melakukan pendalaman. Ada 6 soal yang kami siapkan dan kami harapkan rekan-rekan dapat berpartisipasi untuk ikut menjawab ya. Karena ini bukan menguji pemahaman, tapi justru menguji apakah penjelasan kami itu sudah cukup dapat diterima atau tidak. Jika memang masih kurang memahami dalam bagian-bagian tertentu, maka nanti kami dapat menjelaskan lebih banyak pada bagian yang masih bingung tersebut. Bagaimana teman-teman? Kita mulai saja. Halo semuanya. Yuk. Siap ya. Ini terutama ini dari Pak Saiful nanti ini yang saya harapkan akan justru ikut lebih banyak menjelaskan ya. Ya, ini dari yang pertama. Mohon maaf ini saya kecilkan karena saya ingin melihat ekspresi wajah teman-teman semua supaya ini lebih dua arah ya presentasinya, tidak satu arah. Dapat terbaca atau tidak teman-teman dengan ukuran segini? Tidak. Bisa tapi harus di Oh, zoom. tidak. Ya sudah saya besarkan lagi saja. Yang pertama, Nah, ya ini. segitu. Oke, saya besarkan lagi saja. Yang pertama, seorang peneliti mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Jenis data yang dihasilkan dari pengelompokan ini kira-kira apa ya? Nominal. 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 Ini lebih asik lagi sebetulnya kalau pakai ini ya, Padlet agensi jenisnya, jadi kelihatan menjawab apa berapa persen begitu. Oke, apakah ada yang menjawab A? B? Ya, B. 1 juta B, rupiah. oke. B. 1 juta rupiah untuk saya sendiri. Yeay, terima kasih. Yang selanjutnya adalah interval. Ini tidak ada yang menjawab saya kira. Dan yang terakhir rasio. Semua jawaban mengarah B ya.
Ya, Oke, Ya. oke, Ya, berarti B. sudah tepat. Data nominal ini kategori dengan tanpa urutan ya. Ini kan sendiri-sendiri, visual ya sendiri, tidak ada hubungannya sama auditory. Bukan berarti auditory itu misalnya satu tingkat di atasnya visual atau kinestetik itu di bawahnya auditory misalnya, tidak seperti itu. Ini sama seperti tadi yang dicontohkan Pak Zevan itu data misalnya jenis kelamin. Misalnya juga status sertifikasi, sudah sertifikasi atau belum misalnya. Mengajar di kelas berapa misalnya, itu juga data yang sama, data nominal. Selanjutnya, nomor 2. Apa perbedaan utama antara data interval dan data rasio? Ini berarti jenis data yang ketiga dan keempat ya, karena tadi 1, 2, 3, 4 itu kalau disingkat NOIR dan ini adalah IR, maka data ketiga dan keempat. Bedanya apa ya? C. C. C, iya C. Ini langsung betul Yang, semua, Bang. yang mana? Yang C. Yang ini ya. C. Yang ini ya. Ya, itu C. Ya. Ya alhamdulillah tuh berarti. Sip, mantap. Terima kasih. Data rasio memiliki nilai 0 mutlak, benar sekali, sedangkan data interval tidak. Sementara kalau yang lain ini data interval. Nah, ini data interval hanya bisa digunakan untuk statistik non parametrik. Data interval itu bisa tidak hanya non parametrik ya, tentu saja untuk yang parametrik. Selanjutnya, yang ketiga, jika Anda menggunakan skala Likert, 1 sangat setuju sampai dengan 5 sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju, maaf, pada satu item pernyataan tunggal. Secara teknis, data tersebut masuk kategori apa? Rasio, ordinal, nominal, per unit. Ordinal. Ordinal. Mantap, luar biasa. Ordinal, C. Mantap, luar biasa. Nanti mungkin saya atau Pak Zevan nanti akan menjelaskan lebih lanjut jika waktunya masih panjang dan jika ada pertanyaan berkaitan dengan skala Likert ini. Karena tadi di slide sebelumnya itu skala Likert ini dapat dianggap sebagai data ordinal, tapi juga dapat dianggap sebagai data satu tingkat di atasnya. Gitu. Apa tadi ya? Interval. Oke, lanjut yang keempat. A. Data yang diperoleh dari hasil rekaman jumlah kehadiran siswa selama satu semester. Primer atau sekunder? Sekunder. Sekunder Sekunder. ya. Sekunder Karena ini rasio. adalah hasil rekaman. Ya, hasil rekaman. Ini hasil rekaman seseorang. Kita hanya melihat saja. Kita tidak menghitung secara langsung. Maka primer ini otomatis gugur dan jenis datanya adalah rasio. Kalau 0 itu kan berarti mutlak ya, si siswa itu tidak hadir. Kalau 10 ya berarti 10 kali kehadiran. Itulah kenapa rasio. Ada 0 mutlaknya di sana. Lanjut. Nah, nomor 5 silahkan. Jawabannya. Banyak ya. Hanya 6, hanya 6. Dua lagi, Bang. Dua lagi. Nomor 5. Kami tambahkan ini selain tadi mengukur seberapa membingungkannya presentasi kami, khawatir demikian. Tapi ini dari 1 sampai 4 tadi alhamdulillah sudah paham semuanya. Ini juga untuk memperpanjang durasi ya, karena materi yang kami sampaikan ini sebetulnya tidak begitu panjang lebar, hanya cakupannya hanya sedikit dan sifatnya tadi hanya menghubungkan penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan di kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi tidak banyak hal-hal baru di sini. Silahkan yang kelima. Nomor 5B. Yang ditanyakan adalah data Interval. interval. Data interval itu tadi karakteristiknya apa ya data interval ya? Boleh dibantu? Yang pertama pasti angka atau numerik, bukan kategorikal. Kemudian interval, karakteristik yang keduanya adalah tidak memiliki nol mutlak. Tuh,
Kalau yang nol mutlaknya adalah rasio, interval tidak memiliki nol mutlak. Berat badan siswa dalam kilogram, kalau ada 0 kilogram, itu berarti tidak ada berat sama sekali ya. Berarti dia tidak mengikuti tes tersebut. Kalau nomor urut absensi siswa, ini data apa kira-kira? Saya boleh menjawab? Boleh. Yang mana nih, Bu Amel? Nomor urut absensi siswa ini apakah nominal atau ordinal? Karena ini tentu saja kategorikal. Ordinal karo absen. Ordinal. Ya. Ya. Ordinal number. Ini saya simpan jawabannya. Ada urutan Saya simpan soalnya. jawabannya. Ada urutan. Berarti siswa nomor urut 2 itu lebih daripada yang satu. Begitu, Pak. Lebih dalam hal tertentu. Misalnya kalau dianggap persetujuan misalnya. Kan contoh tadi adalah setuju, tidak setuju. Maka katakanlah dari sesuatu yang bisa kita anggap analogikan sebagai negatif ke arah positif. Sangat tidak setuju ke setuju. Itu kan ada urutannya, Pak. Kalau siswa itu dari siswa presensi 1 ke nomor 20 itu ada urutan tertentu nggak, Pak? Kenapa mereka urut? Apakah tadi misalnya dapat dianalogikan dari negatif ke positif, dari ukuran siswa yang kecil ke besar misalnya, atau usia yang muda ke tua, apakah seperti itu, Pak Ibun? Kalau menurut saya itu ini bukan berarti satu itu lebih baik dari nomor 2 misalnya ya. Oke. Kemudian itu hanya urutan daftar saja, Pak. Jadi tidak ada perbandingan di situ. Tidak ada. Oke. Ya, sehingga jenis datanya apa, Pak Ibul? Nominal. Nominal. Ya, karena nomor urut ini kan hanya labelisasi saja. Si A ini dilabeli nomor 1, si B dilabeli nomor 2. Maka menurut saya pribadi ini nomor urut absensi siswa ini lebih kepada data nominal, jenis data yang pertama. Yang terakhir jenis pekerjaan orang tua. Nah, ini jelas ya. Ini adalah data nominal. Nominal. Ya, sip. Nomor 6. Jika seorang peneliti menghitung jumlah kata yang salah dalam sebuah esai mahasiswa, mahasiswa diminta membuat esai, kemudian peneliti menghitung jumlah kata yang salah. Kira-kira jenis datanya itu masuk ke kategori apa ya? Nih, ada hint-nya di bawahnya. Ada clue. Rasio. Rasio. Nol mutlak. Rasio, sip. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Itu yang dapat saya sampaikan sebelum nanti ini jawabannya. Ini jawabannya. Karena sudah benar semua, maka tidak perlu saya ulas. Tadi sudah diulas tipis-tipis. Sebelum ke rangkuman, mungkin saya buka dulu sesi tanya-jawab ya, teman-teman. Nanti boleh bertanya, ditujukan langsung saja, apakah untuk Pak Sevan atau untuk saya, atau kalau tidak ya berarti nanti lebih banyak Pak Sevan saja yang menjawab. Itu ya Pak Sevan ya. Silakan teman-teman. Saya persilahkan waktu untuk bertanya jika masih ada yang butuh penjelasan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dapat angkat tangan terlebih dahulu, nanti kita urutkan dari terlebih dahulu angkat tangan. Oke, Bu Anis, terima kasih. Pak Miftah, Bu Via, Pak Saiful. Ya, ini sudah sesuai urutan ya. Pak Sevan, mohon izin saya yang mempersilahkan penanya ya Pak Sevan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sevan. Silahkan dari Bu Anis. Ya, izin bertanya ya Pak Arif dan Pak Sevan. Terima kasih presentasinya sangat
menarik dan seru ya. Ada tanya jawabnya juga sih. Iya, izin bertanya, menurut Pak Arif dan Pak Sevan, apakah data ordinal seperti skala Likert boleh dinaikkan tingkatannya menjadi data interval agar bisa diuji menggunakan statistik parametrik? Lalu, menurut kalian apa syaratnya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab saja ya Pak Sevan ya. Saya kira supaya nanti tidak terlupa pertanyaannya apa begitu. Ya, pertanyaan apa? Pak Sevan akan menjawab atau Boleh saya coba ya. silakan Pak Sevan. Untuk pertanyaan pertama, disampaikan apakah data ordinal bisa dinaikkan tingkatannya menjadi data interval yang emisi? Eh, Memang secara teknis data ordinal itu sering dianggap sebagai data interval dalam praktik penelitian pendidikan. Namun sebenarnya secara teoritis juga data ordinal ini em, karena ada jarak antar kategori, misalnya kayak misalnya dari setuju ke sangat setuju, tidak dijamin sama. Jadi harus dalam secara syaratnya harus ada penelitian menggunakan teknik statistik. Kalau Wanis pernah mendengar pada method of successive interval itu untuk menaikkan skala tersebut. Jadi bisa dinaikkan, tapi dengan uh, syarat penggunaan metode tertentu, yaitu salah satunya method of successive interval. Ini untuk menaikkan skala tersebut. Nah, tanpa MS ini atau tanpa method of successive interval ini, kita berasumsi bahwa jarak antara sangat setuju ke setuju sama dengan setuju ke ragu-ragu. Padahal jarak antara tiap kategori itu kan berbeda ya. Jadi memang harus ada teknik statistik tertentu untuk bisa meningkatkan uh, data dari ordinal ke interval. Tapi ini mungkin bisa dilakukan, Bu Anis. Oke, Pak, terima Ya. kasih. Saya baru dengar istilahnya, Pak. Ya, Terima kasih. sedikit menambahkan ya, Ya, Bu boleh. Anis. Kita mungkin hanya mengapa kita ingin mengubah data ordinal menjadi data interval. Salah satunya alasan mengapa kita ingin menaikkan level data itu mungkin adalah kita ingin melakukan analisis data yang lebih tinggi, tidak hanya analisis deskriptif ya, atau deskriptif statistik. Kita mungkin ingin melaksanakan analisis inferensial berupa parametrik ya, karena kita ingin melakukan analisa yang lebih mendalam dan lebih kuat dalam mengambil kesimpulan, maka bisa jadi tadi dari data ordinal itu kita ubah menjadi data interval melalui apa yang tadi sudah Pak Sevan sampaikan, method of successive interval. Jadi dari ordinal nanti bisa berubah datanya ke interval. Caranya itu saya tidak dapat menunjukkannya. Kebetulan tadi saya nonton di ini di YouTube ya, dan itu angka-angka yang dihasilkan pun saya belum dapat memahami dengan baik. Saya sejujurnya demikian. Tetapi ternyata dapat dinaikkan levelnya, dan dengan naiknya level dari skala pengukuran dari ordinal ke interval tadi, itu dapat meningkatkan kualitas pengambilan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil itu karena jenis datanya sangat kuat, maka sedikit banyak mempengaruhi ke apakah kita dapat menggeneralisir hasil kesimpulan tersebut atau tidak. Karena kalau datanya kategori saja dan kita hanya menggunakan analisis deskriptif saja, itu untuk menggeneralisir saya kira kurang tepat ya. Karena keadaan tertentu menghasilkan data tertentu, dan itu sangat kecil sekali kekuatannya. Berbeda dengan kalau kita melaksanakan analisis parametrik. Demikian tambahannya. Iya, Silahkan mungkin untuk silakan. tambahan juga proses ini kalau Bu Anis pernah mendengar, ada namanya transformasi data ya.
transformasi data. Jadi mentransform dari data ordinal ke data interval. Itu memungkinkan untuk dilakukan. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Baik, Wanis. sama-sama Pak Anies. Terima kasih kembali. Untuk selanjutnya silahkan Pak Miftahuddin. Baik, terima kasih Pak Arif dan Pak Zefan, luar biasa sekali presentasinya. Pertanyaan saya terkait dengan data primer dan data sekunder, Pak Arif. Misal Pak, data primer itu apakah dirasa sudah cukup mewakili dalam penelitian itu, Pak? Apakah data sekunder juga harus diolah seperti itu, Pak? Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan data sekunder. Tantangan apa yang paling sering muncul terkait klasifikasi data yang sudah ada dan bagaimana cara memvalidasi skala pengukurannya. Seperti itu Pak Zefan. Dua pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Ini boleh menjawab yang tantangannya dulu ini ya, Pak Arif ya. Silahkan Pak, monggo Pak. Iya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Arif tadi, Pak Mustafa, bahwa data sekunder ini kan diambil atau kita peroleh dari pihak yang sebelumnya melakukan penelitian ya. Atau dari sumber-sumber yang memang sebelumnya sudah menemukan data-data tersebut. Memang tantangan dalam penggunaan data sekunder ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa data tersebut memang match dengan tujuan penelitian kita. Jadi apakah memang data tersebut memang bisa apa ya istilahnya masuk gitu memang yang kita perlukan untuk kita bisa pakai untuk menjadi informasi yang valid dalam penelitian kita. Tantangan yang berikutnya adalah memastikan bagaimana supaya data tersebut memastikan apakah data tersebut akurat gitu. Jadi karena mungkin saja ketika data awal diperoleh dari penelitian yang sebelumnya itu situasi atau kondisi atau konteksnya mungkin berbeda. Jadi mungkin konteks pada saat itu mungkin seperti uh, sedemikian yang tidak sama dengan konteks yang sekarang gitu. Jadi memastikan bahwa konteksnya ini masih bisa data tersebut masih bisa kita pakai dengan konteks yang saat ini di mana kita melakukan penelitian. Jadi informasinya akan tetap akurat dan valid. Tidak usah atau tidak outdated gitu ya istilahnya ya. Dan kemudian untuk tantangan berikutnya itu tadi sih Pak, bagaimana kita memastikan bahwa data sekunder yang kita peroleh dari pihak lain tersebut memang sungguh-sungguh akan memberi informasi yang tepat sehingga data yang kemudian atau kesimpulan yang kemudian kita ambil itu adalah kesimpulan yang valid, akurat, dan tidak bias. Itu yang menjadi tantangan mengenai penggunaan data sekunder, Pak Mifti. Oke, saya kira maaf saya sambil batuk ya. Saya kira tadi Pak Miftah itu menanyakan dua hal, nggih Pak. Kalau tidak salah yang pertama itu apakah data sekunder itu perlu diolah atau tidak. Kemudian yang selanjutnya tantangan dan bagaimana memastikan validitasnya begitu atau kalau tidak salah. Ya, tadi Pak Zefan sudah menyampaikan tantangannya demikian dan itu kita sadari bersama data sudah ada, kita tidak tahu sejarahnya kecuali kita benar-benar memastikan kita membaca betul bahwa apa yang di data tersebut ambil itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita butuhkan begitu. Kita harus betul-betul memastikan relevansinya. Misalnya adalah mengukur ada sebuah penelitian mengukur tentang kepuasan guru terhadap misalnya apa ya terhadap buku yang disediakan oleh pemerintah misalnya demikian. Itu secara sekilas bisa jadi kita merasa yakin bahwa wah ini sama persis nih dengan apa yang akan saya teliti karena saya akan meneliti buku yang dihasilkan oleh misalnya pemerintah
setempat, pemerintah kabupaten. Kan juga pemerintah kabupaten juga menyediakan buku, biasanya sih LKS begitu. Tapi itu kan memiliki kesebangunan penelitian yang hampir sama. Tetapi kita betul-betul harus memastikan nih, kita kemarin sudah di kelasnya Pak Faisal, di kelasnya Pak Faisal kita kemarin kan sudah diajarin ya kemarin. Beliau mengajarkan apa definisi secara umum, the nature of something, sampai dengan definisi operasionalnya. Nah, kita harus benar-benar memastikan nih, apa yang dimaksud oleh si peneliti itu sama persis dengan apa yang definisi operasional yang kita miliki, bahwa kepuasan yang dimaksud oleh si peneliti A pada penelitiannya itu harus sama persis dengan apa yang kepuasan yang kita miliki begitu. Makna kepuasan yang akan kita sampaikan dalam penelitian kita. Nah, jika definisi kepuasannya sama, maka data tersebut bisa saja relevan, Mbak, dan dapat kita pakai. Itu untuk validasinya ya tentu saja karena itu sumber sekunder, maka kita perlu mengecek data-data yang lain, Pak. Kita tidak bisa mengambil hanya satu sumber, kemudian kita take it for granted gitu ya, kita pakai datanya itu langsung saja. Nah, itu tidak bisa, Pak. Kita harus melakukan triangulasi, misalnya triangulasi sumber gitu. Apakah penelitian yang lain sudah ada dan apakah hasilnya itu relatif sama atau seirama, minimal demikian. Kita harus melakukan triangulasi data di sana. Demikian Pak Miftah, semoga dapat menjawab. Baik, terima kasih Pak Arif. Masih Pak Miftah. Dan Pak Ya. Zefan. Silahkan selanjutnya Bu Fia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat baik ya, sangat bagus sekali. Penjelasannya juga sangat rinci, Pak Arif dan Pak Seva. Ini, tadi kan ada masalah klasifikasi ya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan itu, misalkan nih, peneliti itu salah klasifikasi. Jadi nanti dampaknya apa sih yang paling fatal gitu? Jika nanti peneliti itu tuh nentuin skala pengukurannya itu salah gitu. Jadi misalkan harusnya data interval tapi ternyata dianggapnya nominal. Nah, itu nanti dampaknya apa terhadap hasil akhir atau kesimpulan dari penelitian itu sendiri itu gimana? Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Pak Zevan, ini tulang punggung presentasi kita. Silakan Pak Zevan. Ini Pak Arif bisa menambahkan ya, konsekuensi salah klasifikasi ya. Nah, sebenarnya ini sangat penting ya melakukan klasifikasi secara tepat, karena kalau dalam penelitian ada kekeliruan, salah klasifikasi, maka yang pertama pasti hasil analisisnya tidak valid, Bu Vin. Jadi kalau salah klasifikasi harusnya interval, kemudian jadi nominal atau sebaliknya, itu pasti akan mempengaruhi proses analisisnya. Dan proses analisis yang tidak tepat pasti akan mempengaruhi hasilnya. Jadi hasilnya akan menjadi tidak valid. Dan hasil yang tidak valid ini pasti akan menyebabkan misleading ya. Misleading, orang yang membaca akan misled gitu. Jadi walaupun mungkin sepertinya kayak mungkin ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara ordinal dan interval gitu misalnya ya di dalam asumsinya, tetapi bagaimanapun juga bahwa salah klasifikasi ini pasti akan menghasilkan atau menyebabkan hasil penelitian yang tidak valid ya. Dan hasil yang tidak valid ini juga akan mempengaruhi pembaca di dalam mereka melihat atau di dalam mereka belajar dari hasil penelitian tersebut, gitu. Menyebabkan misleading tadi. Dan kalau misalnya itu data itu juga dipakai, pasti ada semacam ketidakkuatan statistik ya,
apa ya istilahnya kekuatan statistiknya menjadi tidak akurat atau tidak valid gitu. Misalnya ada data interval yang memiliki informasi urutan dan jarak yang presisi, yang interval, sementara yang nominal kan bersifat kategori label ya. Jadi kalau misalnya ini apa ke exchange gitu ya, eh, tertukar gitu, salah klasifikasi, maka tentu akan gagal mendeteksi hubungan hubungan antara variabel-variabel yang ada di dalam penelitian tersebut. Jadi sebenarnya masalah apa atau dampak yang paling fatal adalah kesimpulan yang bias, keliru, tidak bermakna, tidak valid, dan menyebabkan misleading itu sih, Bu Fia. Mungkin Pak Arif mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Zevan. Penjelasannya saya kira sudah lengkap ya dari Pak Zevan. Saya mungkin memberikan contoh konteks saja ya. Ini barusan saya membayangkan konteks nyata kira-kira kalau kita salah analisis itu hasilnya seperti apa. Nah, ini saya barusan membayangkan itu ini Bu Fia, ada survei tentang apakah ini pemilu dalam konteks pemilu. Ada 3 calon, 3 pasangan calon, kemudian ada tim peneliti. Nah, tim peneliti ini meneliti kira-kira siapa yang akan menang begitu. Eh, Jika data itu akan sangat kuat kalau data yang dikumpulkan itu data interval atau rasio ya, karena proses analisanya itu akan sangat ketat dan nanti kesimpulannya juga akan sangat kuat. Bagaimana atau apa yang terjadi jika peneliti itu hanya mengumpulkan data dengan kekuatan nominal atau ordinal saja. Misalnya di suatu wilayah disurvei laki-laki perempuannya berapa, laki-lakinya suka yang laki-laki berapa persenkah yang akan memilih satu, kemudian yang perempuan ada berapa persenkah yang memilih ke pasangan nomor 2 misalnya dan seterusnya. Itu kan hanya data ordinal saja ya, itu suka, jadi level suka masyarakat antara laki-laki dan perempuan yang mungkin berbeda terhadap pasangan 1, 2, dan 3. Nah, kalau datanya hanya memiliki kekuatan demikian dan si peneliti itu kemudian menggeneralisir, kayaknya daerah lain juga begitu loh, itu yang laki-lakinya berapa persen, yang perempuannya berapa persen. Maka kesimpulan nanti yang akan diambil bisa sangat salah ya. Mungkin kalau data yang diambil itu interval atau rasio dengan kekuatan itu akan menghasilkan pasangan nomor 1 yang menang, tetapi kalau menggunakan data yang tidak kuat, misalnya seperti tadi nominal atau ordinal itu, kesimpulannya bisa jadi pasangan yang lain yang menang. Nah, itu kan akan sangat fatal. Kesimpulannya akan sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di lapangan, apa yang benar-benar ada. Dan artinya salah dalam menentukan kebutuhan jenis data, maka nanti akan salah dalam memotret kenyataan yang ada di kehidupan. Demikian Bu Fia. Silahkan, saya kira begitu Bu Fia, mohon maaf kalau kurang tepat. Baik, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nice. Untuk selanjutnya Pak Saiful. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job untuk kelompoknya Pak Arif dan Pak Zevan, ya sudah bagus sekali. Ini ada pertanyaan Pak. Ini karena mungkin bukan hal baru sih, cuma saya ingin memperdalam saja tentang nol mutlak Pak. Nol mutlak ini biar teman-teman juga bisa paham juga perbedaan nol mutlak, karena di dalam temperatur atau suhu itu tidak ada nol mutlak ya Pak. Kemudian untuk berat badan itu ada ya Bapak. Nah, bagaimana penjelasan lebih detailnya, kemudian bagaimana untuk yang data negatif atau mungkin persen yang kemarin saya ingat Pak Miftah presentasi di kuliah lain itu, yang persen sekian orang, yang berapa persen, sekian orang berapa persen, seperti itu. Bagaimana kalau data yang negatif, apakah bisa menjadi data gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Zevan. Mungkin saya akan mencoba menyampaikan yang perbedaan nol mutlak dulu yang di interval dan di rasio ya, Pak Saiful. Dua-duanya memang ada nol mutlak, tapi kalau di interval itu
nol mutlak itu tidak diberlakukan. Sementara kalau di rasio, nol mutlak itu diberlakukan. Kayak contoh nol mutlak di interval ya. Contohnya kayak perbedaan IQ misalnya. Atau perbedaan suhu aja nih. Perbedaan suhu ini yang kayak paling paling bisa dibayangkan ya. Kan ada 0 derajat Celcius gitu. Kalau 0 derajat, walaupun nol bukan berarti nggak ada suhu sama sekali gitu. Ada suhu, tetapi jadi nolnya itu bukan nol mutlak. Nol, tapi bukan berarti nggak ada gitu. Jadi kemudian misalnya ada tes um, TOEFL atau apapun ya misalnya, atau tes speaking atau apapun. Misalnya ada yang mendapatkan nilai nol gitu. Bukan berarti bahwa nol itu yang bersangkutan sama sekali nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, mungkin yang pas yang keluar soalnya pas yang nggak dipelajari gitu ya. Oh, bagaimana? Jadi cuma nilai nol. Tapi kan berarti dia sama sekali tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Gitu. Nah, perbedaan dengan yang di rasio, nol ini emang nol gitu, emang nggak ada gitu. Contoh kalau misalnya beratnya nol, berarti emang nggak ada gitu. Atau contohnya berapa jam responden belajar grammar dalam seminggu, misalnya. Misalnya dia menjawab nol, berarti memang dia nggak belajar sama sekali. Jadi emang sama sekali nggak belajar gitu. Kemudian uh, contoh yang lain misalnya berapa buku yang dipelajari oleh siswa dalam seminggu misalnya. Ada yang jawab 5, 3, 2, 1, 0. Kalau yang dia menjawab 0 berarti memang dia sama sekali nggak membaca buku. Jadi perbedaan true zero atau nol mutlaknya di situ. Jadi kalau yang di interval nol mutlak itu tidak berlaku karena angka nol bukan berarti memang nggak ada. Uh, bukan berarti tidak ada. Tapi kalau yang di rasio, nol itu memang nggak ada. Gitu. Berapa jam nol berarti memang nggak sama sekali. Belajarnya 0 jam berarti memang nggak belajar sama sekali. Itu untuk perbedaan untuk zero, true zero yang di interval dan di rasio, eh, Pak Saiful. Ini soalnya mungkin Pak Arif menambahkan tadi yang pertanyaan yang berikutnya ya, Pak Saiful ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Zevan. Sependek yang saya pahami, Pak Ipul, yang dimaksud dengan nol mutlak itu, betul yang tadi disampaikan Pak Zevan, nol mutlak itu ya tidak ada begitu. Berapa jumlah kata yang salah? Nol. Nah, itu berarti tidak ada kata yang salah. Memang tidak ada sama sekali. Tapi kalau yang nol tidak mutlak, itu bukan ketiadaan sesuatu. Misalnya tadi suhu itu 0 derajat, itu bukan berarti tidak ada suhu, karena di bawah 0 pun masih ada lagi, -1, -2, -3, begitu. Itu bukan tidak ada suhu, tetapi hanya kesepakatan saja, bahwa kalau suhunya itu besarannya sekian, kita sebut sebagai 0. Kalau nanti naik sekian, maka kita sebut sebagai 10, dan di bawah 0 ini yang minus, 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 dan seterusnya. Itu lebih kepada kesepakatan saja. Saya coba berikan ini contoh yang mungkin lebih mudah dipahami, semoga. Nol yang tidak mutlak itu misalnya sekarang tahun berapa? Tahun 2026. 2026 tahun yang lalu itu kan berarti tahun 0 Masehi. Betul ya, Pak Saiful ya? Apakah di tahun 0 Masehi itu betul-betul bumi itu belum ada apa-apa, tidak ada waktu sama sekali, kan bukan begitu. Jadi itu hanya kesepakatan saja bahwa 2026 tahun yang lalu itu adalah tahun 0. Nah, itu murni kesepakatan, bukan ketiadaan. Kita bersepakat bahwa kita mulai dari 0. Nah, ini bukan nol mutlak, 0 yang hanya sebagai penyebutan saja pada suatu kondisi tertentu, pada suhu, pada waktu, tadi seperti itu. Demikian Pak Saiful. Terus terang untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi saya kurang dapat memahami Pak Ipul, yang Data negatif atau persen, Pak? negatif Ibu tadi yang dimaksud apakah suhu yang negatif? Bagaimana Pak Ipul? Ya bisa dikatakan suhu mungkin, atau yang penting data negatif, atau mungkin satu lagi yang persen, Pak. Kayak kemarin Pak Miftah di matkul CMD itu.
persen dibuat Nah, persen. Itu masuknya kemana gitu loh. persen. Misalnya, Saya agak lupa ya kemarin desain itu misalnya persentase gini, apa. kayak kemarin Pak Miftah ada yang suka materi deskriptif 8% gitu, ada yang ini 10% kayak gitu loh Pak. Oke. Ya, oke. Saya sedikit memahami, semoga apa yang saya pahami sesuai dengan yang dimaksud Pak Iqbal. Persentase itu kan berarti jumlah siswa yang tadi dalam konteks tadi Pak Miftah ya, berarti berapa jumlah siswa yang memilih pilihan ini, berapa jumlah siswa yang memilih pilihan ini. Nah, itu kan berarti kalau persentase itu adalah analisis deskriptif ya, lebih ke analisis deskriptif, kita melihat mendeskripsikan berapa persenkah dari keseluruhan populasi yang menyukai pilihan A, berapa yang suka pilihan B, dan seterusnya. Kemudian dari yang negatif tadi, jika ada begitu ya, saya kira kalau dalam data itu, dalam data nominal dan ordinal itu tidak ada negatif ya, karena negatif itu berarti ketiadaan sesuatu atau bahkan tidak mengikuti, yang tentu saja langsung akan dihapus data itu, tidak masuk ke dalam perhitungan. Kemarin bahasanya Pak Ipul itu kita membersihkan data kalau tidak salah ya Pak Ipul ya. Kita melakukan pembersihan, kalau ditemui data yang tidak lengkap, jumlah siswa yang menjawab secara sempurna ada 100 misalnya, dan 5 orang tidak menjawab secara lengkap, maka 5 orang ini kalau memang kelengkapan itu betul-betul tidak dapat kita analisis, ya maka kita hapus saja. Begitu, kita tidak masukkan ke perhitungan, kita bersihkan datanya. Jika yang dimaksud itu negatif demikian, maka ya demikian menurut saya. Tapi kalau tadi hubungannya dengan nol mutlak misalnya, jika ada siswa tidak memilih pilihan A sehingga 0% siswa memilih opsi A, maka 0% di situ itu betul Pak, itu betul nol mutlak karena ketiadaan siswa yang memilih opsi tersebut begitu. Itu bukan kesepakatan, tapi memang tidak ada siswa yang memilih opsi tersebut. Itu yang dapat saya pahami, Pak Ibu. Mohon maaf kalau kurang sesuai dengan yang ditanyakan. Wah, ini terlempar apa ya Pak Saiful? Silahkan selanjutnya ini Bu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas penjelasannya, PowerPoint-nya sangat jelas, mudah dimengerti. Terus tadi juga ada sesi interaktifnya juga ya untuk mengecek pemahaman kita sebagai penonton nih ya. Thank you so much Pak Zefan dan Mas Arief. Pertanyaan saya mungkin sedikit kembali lagi tadi ke macam-macam data ya. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa macam data. Dan sebelum untuk mengambil data tersebut itu kan kita menggunakan instrumen ya Bapak dan Mas. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa instrumen yang kita buat atau yang kita gunakan itu benar-benar menghasilkan data dengan skala yang kita inginkan. Misalnya kayak kita harus memastikan dulu kan kuesioner kita itu apakah akan menghasilkan data rasio atau bukan hanya sekedar ordinal data aja seperti itu. Nah, itu apakah ada metode tersendiri atau mungkin ada langkah-langkahnya gitu. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Masya Allah, ini pertanyaan terakhir yang cukup berat ya. Ini saya serahkan ke Pak Zefan. Karena tadi yang dipanggil adalah Bapak dan Mas, itu bapaknya mungkin saya, Bapak Arief, dan Masnya itu Mas Zefan. Saya kira begitu. Harusnya Silahkan Mas Pak Zefan. Arief ya. Terima kasih Bu Bapak untuk pertanyaannya. Ini menolong kita untuk kembali mengingat ya bagaimana memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan itu bisa menghasilkan data yang memang diperlukan ya. Mungkin hal yang pertama yang harus kita pastikan adalah kita harus tahu dulu data yang seperti apa yang kita perlukan. Jadi untuk penelitian ini kita akan memerlukan data apa? Apakah kayaknya saya akan memerlukan data ordinal atau interval atau rasio. Jadi dengan mengetahui terlebih dahulu jenis data yang kita perlukan untuk penelitian tersebut akan menolong kita mengetahui instrumen apa yang harus kita gunakan. Jadi contohnya untuk mendapatkan data rasio. Untuk memperoleh data rasio yang valid, tentu saja yang pertama kita harus memastikan tadi data rasio kan erat hubungannya dengan nol mutlak ya, contohnya ya. Jadi kita harus memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ada di instrumen yang
akan kita pakai itu memang ada variabel yang memang ketika penelitian itu kita lakukan dalam responden itu menjawabnya memang tidak ada. Jadi uh, memastikan pertanyaan-pertanyaan dan juga variabel-variabelnya. Dimana contohnya kalau misalnya kita mencari data rasio, memang di situ akan memungkinkan ada variabel yang memang tidak ada atau nol gitu. Nah, untuk data rasio ini karena uh, nol mutlak diberlakukan, mungkin sebaiknya kita menghindari memakai skala Likert. Likert atau Likert ya bacanya, karena itu kan berupa ranking ya, jadi strongly disagree, disagree, jadi mungkin dan tadi itu berupa urutan dan jarak antara setiap kategori itu tidak sama. Sementara rasio ini kan mutlak ya, angkanya itu mutlak dan jarak di setiap variabelnya itu juga konsisten, meaningful. Jadi um, dan juga kemudian kalaupun misalnya kita menggunakan kuesioner, maka pertanyaan-pertanyaan yang harus kita buat juga kita harus menghindari pertanyaan yang uh, tertutup, maksudnya tertutup seperti ini. Pilihan yang hasilnya tidak memberikan data yang bisa mendukung untuk analisa data rasio yang berupa ranking atau tingkatan. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh kita mau memperoleh data rasio, kita bisa tanya misalnya berapa lama waktu yang dipakai untuk belajar. Jadi kan itu kan eksak ya, misalnya entah 15 jam atau 2 jam atau 3 jam. Dan tidak diberi pilihan yang berupa ya, 1 sampai 5 jam atau 4 sampai 6 jam, karena itu nanti akan bias nih, karena datanya kan agak berbeda. Jadi yang pertama mungkin penyusunan pertanyaan harus demikian rupa sehingga jawaban-jawaban yang kita peroleh adalah angka-angka yang memang bisa kita pakai untuk analisa data rasio. Kemudian ini contoh yang untuk rasio. Jadi memastikan bahwa ada variabel yang memang ada nol mutlaknya di situ. Dan kemudian memastikan bahwa hasil atau jawaban responden ini memang angka-angka yang eksak sehingga bisa diolah untuk data rasionya. Jadi mungkin bagaimana memastikan instrumen digunakan benar-benar menghasilkan data, kita harus mengetahui data seperti apa yang memang kita perlukan. Itu akan menolong kita memakai instrumen apa yang tepat, kemudian memastikan bahwa setiap elemen dalam instrumen tersebut memang mendukung kita untuk memperoleh data yang kita perlukan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Mungkin seperti itu ya. Pak Ari mungkin mau menambahkan. Aduh, ya terima kasih Pak Sevan. Saya kira cukup sangat lengkap ya apa yang disampaikan Pak Sevan, semoga sudah menjawab. Ya kalau boleh menambahkan sedikit lagi, Bapak Ibu, tadi yang ditanyakan kan berkaitan dengan memastikan data yang kita peroleh itu tepat dengan karena bagaimana kita dapat memastikan data yang kita peroleh itu nanti sesuai atau tepat dengan apa yang kita inginkan. Kalau saya tidak salah memahami pertanyaannya demikian. Maka kata kuncinya adalah pada bagaimana kita mendesain instrumen penelitian tersebut. Saya beri konteks. Tadi yang disampaikan Pak Sevan itu berkaitan dengan rasio juga ya, jenis data rasio dan ordinal. Tadi apa ini yang akan kita butuhkan itu sebenarnya data apa gitu. Seberapa kuat yang kesimpulan yang akan kita ambil gitu. Seberapa gentingnya penelitian kita sehingga kita memerlukan data yang sangat kuat. Pertimbangan-pertimbangan itu tentu saja menjadi alasan kita mendesain sebuah instrumen penelitian. Tadi juga berkaitan dengan Likert scale. Misalnya begini, contoh nyatanya bisa jadi begini. Seorang peneliti ingin melihat efikasi atau kepercayaan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi di kelas misalnya. Pertanyaannya di satu instrumen, misalnya hanya satu pertanyaan yang berkaitan dengan teknologi, dan di instrumen yang lain, peneliti lain itu satu hal ini dipecah menjadi 10 pertanyaan, sama-sama Likert scale. Ini
semoga Pak Ton melihat bagian ini dan semoga dapat meluruskan. Karena saya jujur beberapa hari yang lalu melihat ini, tapi sumbernya saya lupa dari mana. Semoga tidak salah memahami, dan kalau salah semoga Pak Ton bisa meluruskan. Nah, Likert scale ini, kalau satu pertanyaan, satu item Likert scale ini, itu hasil datanya itu nanti ya hanya bisa menjadi data ordinal ya. Jadi hanya misalnya 5 pilihan sangat tidak setuju ke setuju. Karena ini hanya satu pertanyaan dari 100 responden misalnya ya hanya dilihat sebagai data ordinal saja, tidak bisa naik ke data interval. Nah, berbeda misalnya dengan yang satu hal tadi di peneliti yang B ini, ingin melihat kepercayadirian seorang guru dalam memanfaatkan teknologi di kelas. Dari yang satu pertanyaan ini dipecah menjadi 10 pertanyaan misalnya. Yang pertama berkaitan dengan, jadi si teknologi ini nanti dipecah-pecah. Apakah Anda sudah bisa, seberapa yakin Anda bisa menyalakan alat-alat elektronik di kelas misalnya. Seberapa yakin Anda sudah mahir dalam memanfaatkan teknologi digital yang dapat digunakan di kelas. Seberapa yakin Anda misalnya dapat memanfaatkan Canva, Quizzes, Kahoot, Padlet, dan lain-lain di kelas. Seberapa yakin Anda dapat memanfaatkan online kelas misalnya ya, dan lain-lain, misalnya ada 10 item. Nah, dari 10 item itu kan sebetulnya hanya mengukur satu hal tadi, mengukur satu hal seberapa yakinnya beliau, seorang guru ini, dalam memanfaatkan teknologi. Bedanya, kalau yang ini karena 10 item mengukur satu, maka 10 item di masing-masing Likert scale ini dapat dihitung menjadi dapat dianggap menjadi data interval. Kalau yang ini karena hanya satu, maka hanya dapat dianggap sebagai data ordinal. Data ordinal ini nanti analisisnya hanya analisis deskriptif. Nah, kalau yang ini dari 10 item Likert scale yang mengukur satu hal, itu nanti dapat dilakukan analisis parametrik jika datanya tersebar secara baik gitu ya. Tetapi kalau memang setelah dianalisa kok datanya tidak tersebar dengan baik, minim-minimnya dapat dilakukan analisa non parametrik, tapi masih inferensial ya, bukan deskriptif. Nah, ini masih lebih kuat daripada hanya satu saja. Tadi Likert scale di slide tadi ada bisa dianggap sebagai ordinal, bisa dianggap sebagai interval. Walaupun di dalam dunia pendidikan itu sering-seringnya yang ini ya, dianggap sebagai interval. Karena untuk mengukur satu hal, biasanya si peneliti itu menyusun banyak item pertanyaan yang nantinya itu digabung lagi menjadi satu kesimpulan. Oh, ternyata guru tertentu di wilayah tertentu itu sudah memiliki keyakinan yang cukup tinggi dalam memanfaatkan teknologi di kelas. Semoga tidak keliru, karena saya lupa sumbernya dari mana. Demikian Bu Fafa, dan semoga Pak Ton bisa meluruskan. Terima kasih Apabila Pak ada Zevan. kekeliruan. Ya, terima kasih Pak Zevan dan Pak Arif. Untuk selanjutnya saya kira cukup ya ini, mengingat waktu juga sudah sore. Saya persilakan Pak Zevan lagi, monggo untuk ke rangkuman ya Pak Zevan ya. Saya kira Pak Zevan ini lebih cepat Closing aja ya. merangkum seluruhnya. Closing Terima statement. Ini saya tampilkan Closing slide terakhir Pak statement. Zevan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya berharap kita bisa saya percaya sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mempelajari hal ini ya, tapi semoga ini bisa menjadi semacam penyegaran ya untuk kita untuk belajar mengenai jenis-jenis data dalam penelitian kuantitatif ya. Baik, jadi untuk kesimpulannya atau rangkumannya buat jenis data di kuantitatif, menurut skala pengukuran ada nominal, ordinal, internal, interval, dan rasio. Kemudian sesuai dengan atau menurut sumber datanya ada primer dan sekunder. Dan instrumen apa saja yang bisa dipakai untuk kita bisa mendapatkan atau memperoleh data-data tersebut. Kita bisa memakai kuesioner, tes, observasi, dan mechanical devices. Tadi sudah disebutkan contoh-contohnya oleh Pak Arik di depannya. Dan untuk jenis-jenis data ini,
akan sangat menentukan ketika kita bisa menentukan jenis data yang tepat, untuk kemudian proyeknya kita bisa menentukan instrumen yang tepat, dan kemudian itu akan mengarah pada metode analisis yang tepat, dan kemudian nanti bisa hasil yang akurat dan valid. Ya, demikian Bapak Ibu untuk presentasi Pak Arief dan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Thank you so much guys for your participation. It really encourage us. Dan kami sangat menikmati juga ya bisa membagikan ini dengan respons dan interaksi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Thank you so much. Pak Arief. Ya, cukup Pak Sevan. Terima kasih saya sampaikan kepada teman. Oh ya, siap. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut aktif tadi dalam presentasi kami. Sama-sama Pak Arief, Pak Sevan. Thank you. Foto bersama. Silahkan. Siapa yang mau ambil ini, Bu Amal? Udah tak foto tadi. Udah. Kerja katanya tadi. Banget Pak. Sumpah, siap. Thank you Prof. Ton juga ya, yang nanti akan melihat dan mungkin berikan masukan. Terima kasih untuk teman-teman juga. Pak Arief, you did a great job. Terima kasih Pak Sevan, Pak Arief. Tulang punggung presentasinya Pak Thank you. Sevan. Terima kasih Pak Sevan dan Pak Arief. Ya, ini supaya agak berbeda, Miss Amal, ini kita bukan naktatim bil hamdalah ya, tapi naktatim bil bayinah saja gimana? Apa bil baqarah ini, Pak Saiful? Udah sore. Ya, tadi sudah ditutup ya sama Pak Sevan ya. Saya paling salam saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.